Bab 461. Sederhananya, dia ingin Zeke menjadi penerusnya. Maaf, aku tidak suka teh. Zeke tersenyum dan membuat pernyataan diam-diam. Hades sedikit kecewa. Yah, aku menghormati keputusanmu. Aku akan mengundangmu minum teh jika kau berubah pikiran. Dengan itu, Hades pergi. Zeke mengeluarkan ponselnya dan menelepon Soul Wolf. Soul Wolf, bantu aku memeriksa Caleb Castaneda yang bertugas di distrik militer Xinjiang Utara. Juga, lihat latar belakang keluarganya. Diterima, Serigala Tunggal menjawab. Emily dan Madeleine berjalan pulang. Mereka telah menjual mobil mereka untuk mengumpulkan uang untuk menyelamatkan Sam Clemons, saudara Emily. Baru-baru ini, Madeleine berencana untuk menjual rumah mereka juga. Logan adalah orang yang menjemput mereka ketika mereka pertama kali datang ke Love in Avalon City. Namun, sekarang Logan tidak punya waktu untuk peduli pada mereka karena dia sendiri dalam masalah besar. Dalam perjalanan pulang, orang-orang di jalanan akan membicarakan tentang hujan salju yang tiba-tiba. Hujan salju yang tiba-tiba selalu dibarengi dengan tragedi. Sekarang turun salju di pertengahan Juni, apakah itu pertanda bencana? Omong kosong. Saya mendengar dari berita bahwa seorang pria kaya telah mempersiapkan hujan salju untuk melamar cinta dalam hidupnya. Apa? Kamu pasti bercanda. Bahkan jika dia kaya, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan cuaca? Kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Orang kaya itu mampu menyewa lebih dari 10 pesawat untuk menghasilkan efek hujan salju. Oh, dan aku pernah mendengar bahwa Hades dan 8 pemimpin geng juga datang untuk mendukungnya. Masing-masing dari mereka telah menyiapkan hadiah uang senilai 100 juta. Saya pernah mendengar bahwa seorang perwira tinggi memanggil orang kaya, Tuan, di depan semua orang. Holy moly, sekarang aku setuju bahwa uang adalah segalanya. Emily melaju kencang saat dia merasa lebih sedih saat suara penduduk kota masuk ke telinganya. Akulah yang seharusnya menjadi pahlawan wanita di pusat perhatian. Tapi ibu menghancurkan masa depanku karena keserakahannya. Aku benci dia. Keduanya mencapai lingkungan mereka tak lama setelah itu. Madeleine tidak bisa lagi menahan kesedihannya, jadi dia meratap. Oh, anakku yang malang. Tidak ada harapan untuk membebaskannya dari penjara sekarang. Sekarang bahkan Logan Huff telah tunduk pada iblis itu. Oh, Sam. Anakku sayang, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Ratapannya yang keras telah menarik perhatian publik. Emily merasa malu dan dia dengan cepat menghentikan Madeleine. Bu, berhentilah menangis. Semua orang menatap kita. Kata-kata Emily memicu kemarahan Madeleine. Emily Clemons, apa maksudmu? Kakakmu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Apa aku tidak boleh menangis? Lihat dirimu, kamu acuh tak acuh. Apakah kamu tidak ingin saudaramu keluar dari penjara? Ingatlah bahwa begitu Anda menikah, Anda mengandalkan saudara laki-laki Anda untuk membela Anda jika keluarga suami Anda memperlakukan Anda dengan buruk. Mata Madeleine tiba-tiba berbinar dan berkata dengan penuh semangat, Emmy, aku punya ide bagus untuk menyelamatkan kakakmu. Kamu cantik. Kamu bisa menikah dengan pejabat tinggi atau mungkin menjadi nyonyanya. Semakin tinggi posisinya, semakin baik. Mereka bisa mengeluarkan saudaramu dari penjara dengan mudah. Emily meledak dalam kemarahan. Apakah kamu gila? Kamu meminta putrimu sendiri untuk menjadi gundik. Kamu menyebut dirimu ibu kandungku. Aku tidak akan pernah melakukannya. Madeleine sangat marah. Kamu harus menjadi gundik atau menjalani hukuman penjara untuk saudara laki-lakimu. Kamu adalah putriku, dan aku melahirkanmu sehingga kamu dapat membantu saudara laki-lakimu. Tapi lihatlah, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk saudaramu. Kamu tidak berguna. Emily membara dalam kebencian. Apa aku bagi ibuku? Sebuah alat. Alat sialan untuk melayani saudaraku. Jika mereka tidak di depan umum, dia pasti akan bertengkar hebat dengan ibunya. Emily mempercepat langkahnya sehingga dia bisa tiba di rumah lebih awal. Yang dia inginkan hanyalah mengunci diri di kamarnya dan mendapatkan ketenangan pikiran. Dia terkejut begitu dia mendorong pintu terbuka. Seseorang sedang duduk di sofa di kamarnya. Itu adalah seorang wanita gamin dengan poni tumpul dan mengenakan setelan yang pas. Reaksi pertama Emily adalah seseorang telah masuk ke rumahnya. Wanita itu tampak familiar. Emily berhasil mengidentifikasi identitasnya setelah memikirkannya. Bukankah dia Hadley Murphy, orang yang menyebabkan keributan dalam upacara pelantikan? Mengapa dia di sini? Pintunya terkunci. Bagaimana dia bisa masuk? Bab 462. Hadley memusatkan pandangannya ke televisi dengan sebatang cerutu yang menjuntai dari bibirnya.
Dia mengabaikan kehadiran Emily sepenuhnya. Ekspresinya tidak terbaca. Emily hendak memecah kesunyian ketika Madeleine menerobos masuk. Emily Clemons, aku memperingatkanmu sekarang. Sebaiknya lakukan apa yang kukatakan, atau aku tidak akan lagi menganggapmu sebagai putriku. Madeleine terdiam ketika dia menyadari kehadiran Hadley. Ada pencuri. Seorang pencuri telah membobol rumah kita. Ruangan itu dipenuhi jeritan Madeleine. Emily, pegang dia. Aku akan menjaga pintu. Kamu pencuri. Aku memperingatkanmu. Beri kami 100.000 uang tutup mulut, atau kami akan mengirimmu ke kantor polisi. Emily benar-benar tidak bisa berkata-kata. Reaksi pertama ibuku ketika dia bertemu pencuri adalah memeras uang. Apakah kamu bercanda? Bu, dia bukan pencuri. Dia Hadley Murphy, Emily mengingatkan Madeleine. Madeleine mengamati Hadley dengan cermat dan dia terkejut. Kamu benar-benar terani. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apa? Kemarahan Hadley tiba-tiba melonjak. Beraninya senegaranya mengejek ini pada seksualitas saya dan memanggil saya terani. Aku tidak tahan lagi. Hadley melemparkan cerutunya ke arah Madeleine dan meraung marah, diam. Ujung cerutu yang terbakar langsung masuk ke mulut Madeleine, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Hentikan. Emily melindungi ibunya dari murka Hadley. Hadley Murphy, kenapa kamu ada di sini? Hadley menenangkan dirinya dan kembali ke kursinya di sofa. Sial. Aku menghancurkan citra agungku karena Madeleine Clemons. Hadley menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya datang untuk menawarkan kesepakatan dan melihat apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya. Kesepakatan macam apa? Tanya Emily. Hadley menyunggingkan senyum jahat. Kesepakatan untuk menghancurkan reputasi Zeke Williams. Saya yakin Anda tidak ingin meninggalkan Rivermouth, dan Anda juga tidak ingin saudara Anda menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bisakah kamu membayangkan musuhmu hidup bahagia selamanya saat kamu menderita? Aku bisa membantumu, Hadley membujuk. Emily menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa aku harus mempercayaimu? Mengapa? Hadley mengejek, karena aku juga musuh Zeke Williams. Apakah alasan ini cukup bagus? Emily ragu-ragu. Atau lebih tepatnya, dia takut. Dia benar-benar terintimidasi oleh kekuatan dan kemampuan Zeke Williams. Dia tidak berani melakukan perlawanan terhadapnya. Hadley mendesah kecewa dan berjalan menuju pintu. Lupakan saja. Kamu putus asa. Aku hanya membuang-buang waktuku di sini. Aku akan membiarkanmu. Kamu hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Lagi pula, tidak masalah bagiku, aku akan makan pai sederhana paling banyak. Tetapi jika Zeke tidak mati, Anda akan dituntun oleh hidung selama sisa hidup Anda. Emily panik saat melihat Hadley berjalan keluar dari pintu. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk menyingkirkan Zeke Williams. Emily tahu dia tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Hei, aku masuk. Hadley merasa senang mendengarnya. Besar, terlihat seperti kami memiliki kesepakatan di sini. Mari kita pergi, kita perlu rencana semuanya. Tunggu. Keduanya akan pergi ketika Madeleine menghentikan Hadley. Selama ini putriku yang menjagaku. Jika dia pergi bersamamu, lalu siapa yang akan menjagaku? Siapa yang akan membawakanku makanan? Aku akan mati kelaparan. Dengar, kamu kaya dan kamu bahkan memberi para hooligan itu 1 miliar. Maksud saya, sebagai tindakan amal, saya pikir Anda harus memberi saya sejumlah uang. Emily tidak pernah merasa begitu jijik dalam hidupnya ketika melihat wajah ibunya yang berarti keserakahan murni. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata, tindakan amal? Dia membungkuk begitu rendah bahkan mengabaikan kehormatannya demi uang. Hadley tercengang oleh keberanian Madeleine. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang sepertimu memiliki putri yang begitu cantik. Dia bisa saja menjadi putri yang cantik, tapi sayang sekali kau mengasuhnya menjadi wanita muda yang dangkal. Hadley mengeluarkan kartu kredit dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Beli sendiri makanan. Aku tidak ingin putrimu menyalahkanku atas kematianmu. Madeleine mengambil kartu kredit itu dan menjilat Hadley. Terima kasih. Terima kasih. Bab 463. Adam telah tiba di rumah dan dia semakin marah dari menit ke menit. Hari ini dia dimarahi oleh Dawn dan diejek oleh Zeke. Bahkan Daniel dan keluarganya pun menyalahkannya. Meskipun kakek mereka, dia benar-benar jatuh dari kasih karunia. Pada saat yang sama, USB kecil yang diberikan Zeke terus mengacaukan kepalanya. Apa yang begitu penting di dalam USB yang mungkin mengancam hidup saya? Dia merokok 2 batang dan kemudian meninggalkan rumah dengan tongkatnya. Ayah, mau kemana? Teriak Jeremy dari belakang.
Lily akan segera kembali dengan makanan kita. Adam melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan. Aku akan keluar untuk berjalan-jalan. Saya tidak punya nafsu makan jadi jangan menunggu untuk saya. Baiklah kalau begitu. Jeremy tidak bersikeras. Adam langsung menuju ke sebuah warnet. Dia menyerahkan USB ke asisten warnet. Nona muda, bisakah Anda membantu saya untuk melihat apa yang ada di dalam USB? Saya tidak tahu apa-apa tentang komputer. Asisten warnet adalah seorang gadis remaja berusia 17 atau 18 tahun. Awalnya, dia asyik dengan permainannya dan tidak mau membantu Adam. Namun, dia tidak tega menolak seorang lelaki tua sehingga dia menyalakan komputer dan membuka USB untuknya. Hanya ada file audio di USB. Adam memasang earphone. Ekspresi wajahnya berubah segera setelah audio mulai diputar. Serpihan warna terakhir menghilang dari wajahnya. Itu adalah rekaman percakapan antara Adam, Daniel dan Madeleine, yang tercatat selama upacara pembukaan peremajaan klinik dan klinik juru selamat. Saat itu, Adam membawa keluarganya untuk mendukung Madeleine daripada mendukung Daniel. Madeleine dan Daniel memiliki konflik saat itu. Belakangan, Adam mengalami koma akibat menderita stroke. Itu adalah rekaman reaksi Daniel dan Jeremy setelah Adam pingsan. Reaksi pertama Daniel adalah menyelamatkan Adam. Namun, Jeremy telah menghentikan operasi penyelamatan. Dia bahkan meminta Madeleine untuk membiarkan Adam mati, mengisyaratkan padanya bahwa dia akan mendapatkan sepotong kue setelah dia menerima warisan. Pada akhirnya, Zeke lah yang menyelamatkan hidup Adam. Adam hampir tidak bisa mengatur napas setelah mendengarkan audio. Jeremy Hinton, putra kesayangannya akan mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan keuntungan dari wasiatnya. Pukulan itu terlalu berat untuk diterima oleh orang tua jompo seperti Adam. Meskipun merasa marah pada Jeremy, mata Adam berbinar saat dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperlakukan Daniel dengan lebih baik. Pada akhirnya, orang yang paling peduli padanya adalah Daniel, putra bungsunya yang selalu dia pilih dan abaikan. Ya Tuhan, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang warna asli mereka sebelumnya? Adam marah. Dia melepas USB dan menelusuri kembali jalan pulang dengan tongkatnya. Anak yang tidak berbakti itu. Bajingan itu. Aku harus memberinya pelajaran. Ketika Adam tiba di rumah, Jeremy dan Lily sedang makan. Jeremy menyapa Adam begitu dia melihatnya. Ayah, datang dan makanlah. Tanpa sepatah kata pun, Adam memukul Jeremy dengan tongkatnya. Ledakan Adam mengejutkan Jeremy dan tongkat berjalan langsung mengenainya, menyebabkan kepalanya terbentur. Jeremy melompat dan berteriak kesakitan, Ayah, mengapa kau memukulku? Bukan hanya aku akan memukulmu, tapi aku juga akan memukulmu sampai mati hari ini. Adam terengah-engah, beraninya. Beraninya kau mencoba meninggalkanku mati untuk mewarisi di bawah kehendakku. Kau, dasar bajingan. Anak yang tidak berbakti. Kau binatang. Jeremy bingung. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah ayahku. Aku tidak akan pernah membahayakan hidupmu demi uang. Adam melemparkan USB ke wajah Jeremy. Dengarkan sendiri. Ini buktinya. Bab 464. Jeremy segera mengambil USB dan menyerahkannya kepada Lily. Lily, buka USB dan lihat isinya. Zeke Williams telah menggambarkan USB memiliki rahasia, itu menggelitik rasa ingin tahu Jeremy tentang isinya. Lily mencolokkan USB ke laptopnya dan memutar audionya. Wajah Jeremy menjadi pucat setelah mendengarkan audio. Brengsek. Siapa yang merekam percakapan itu? Audio ini cukup untuk membuktikan ambisi jahat dan liar Jeremy. Daniel dan keluarganya adalah orang-orang yang tidak memiliki seni. Hanya Zeke yang cukup licik untuk merekam audio. Zeke Williams, persetan. Mendengarkan audio lagi membuat Adam semakin kesal. Dia mengangkat tongkatnya dan mencoba menyerang Jeremy. Namun, Jeremy dengan mudah meraih tongkatnya. Dengan sentakan tangannya, dia merebut tongkat itu dari Adam. Adam hampir jatuh ke tanah karena kekuatan yang tiba-tiba. Jeremy telah membakar jembatannya sehingga dia mungkin juga menghilangkan fasadnya sebagai anak yang berbakti. Huff. Yang kuinginkan hanyalah puncak gunung es, apakah ini terlalu berlebihan untuk ditanyakan? Hanya karena kamu bias terhadap Daniel, jadi dia menjalani kehidupan yang kaya dan mewah sekarang. Lihat kami. Masalah dan sekarang kami hidup dalam kemiskinan. Kami hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahkan jika Anda memberikan semua warisan Anda kepada saya, itu tidak akan pernah bisa menutupi perbedaan antara status keuangan kedua keluarga. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Mata Adam melebar tak percaya. Dia tidak percaya Jeremy akan mengatakan sesuatu yang begitu absurd.
Aku bias terhadap Daniel. Aku melakukan segalanya demi kamu. Aku bahkan melawan Daniel demi kentunganmu. Sekarang kamu mengatakan bahwa aku bias terhadap Daniel. Jeremy mencibir, apakah aku salah? Jika kamu tidak bias terhadap Daniel, kenapa dia menjalani kehidupan yang lebih baik daripada aku? Keluar. Adam membentak, Daniel menjalani kehidupan yang lebih baik karena dia berjuang untuk itu. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Ini salahku karena memanjakanmu selama ini. Aku seharusnya mencekikmu sampai mati saat kamu lahir. Dengan itu, Adam mengulurkan tangannya dan mencekik leher Jeremy. Kemarahan Adam menguasai dirinya saat dia mencengkeram leher Jeremy dengan sekuat tenaga. Mata Jeremy berputar kembali dari mati lemas. Saat berikutnya, dia menamparkan wajah Adam. Tamparan. Itu adalah tamparan kuat yang membuat Adam jatuh ke tanah. Bang! Bagian belakang kepala Adam membentur tanah dengan bunyi gedebuk. Tubuhnya berkedut kejang sesaat sebelum berbaring di sana tanpa bergerak. Darah mengalir dari bagian belakang kepala Adam. Genangan darah terbentuk seperti mawar berdarah mekar penuh. Zeke benar. USB benar-benar bisa membunuh Adam. Jeremy dan Lily benar-benar ketakutan saat mereka menatap pemandangan berdarah itu. Astaga, apakah dia benar-benar mati? Itu hanya tamparan di wajah. Jeremy menendang Adam dengan ringan. Hei, bangun. Kamu tidak bisa mati karena kami tidak punya uang untuk pemakamanmu. Adam tidak bernyawa. Jeremy menendang Adam lebih keras tetapi tidak ada reaksi sama sekali dari Adam. Jeremy berada di ambang gangguan mental. Sial. Aku sudah selesai. Aku membunuhnya. Sialan. Adam Hinton, bukan saja kau tidak menguntungkanku saat kau masih hidup, sekarang kau menyeretku ke bawah saat kau mati. Lily, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lily berlutut dan memeriksa napas Adam. Dia menghela nafas lega dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Kakek masih hidup. Tapi sepertinya dia akan berada dalam kondisi vegetatif bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Setelah mendengar kata-kata Lily, Jeremy dengan cepat mendesak, cepat, kirim dia ke rumah sakit. Lily tersusun. Ayah, kamu tidak perlu panik. Ini bukan salahmu. Lily, apa maksudmu? Jeremy bertanya, merasa bingung. Lily berkata, Daniel Hinton adalah orang yang menyebabkan semua ini. Kakek sangat marah padanya sehingga dia jatuh ke dalam keadaan vegetatif. Kata-kata Lily telah mencerahkan Jeremy. Oh, ya. Kamu benar. Ini semua karena Daniel Hinton, bukan aku. Daniel Hinton, kamu sudah membuat ayah marah sampai sejauh ini. Tunggu saja sampai aku menyelesaikan skor denganmu. Ayo, kita kirim dia ke rumah sakit. Dia tidak bisa mati. Jeremy jelas tersesat dalam penipuan dirinya sendiri. Bab 465. Logan berada di ambang kehancuran total. Semua kerja kerasnya, termasuk jebakan yang dia buat, telah sia-sia karena kebangkitan Hades. Sekarang Zeke memiliki pengaruh atas dia. Dia menolak untuk menerima nasib ini. Apakah saya akan ditindas dan diperbudak oleh Zeke selama sisa hidup saya? Tidak, aku akan melawan. Ini semua karena Hartley Murphy. Pembunuh sialan yang dia tugaskan kepadaku adalah orang yang lemah. Bukan hanya karena dia gagal menyelesaikan misinya, tapi dia juga menjadi tawanan Zeke. Sekarang Zeke punya masalah denganku. Hartley Murphy harus bertanggung jawab untuk itu. Ini. Logan memutar nomor Hartley dan menggerutu, Hartley Murphy, di mana kamu? Aku akan menjemput gadis-gadis di karaoke, jawab Hartley. Logan meledak dengan marah, apa? Karaoke? Aku dalam masalah besar karenamu. Dan sekarang kamu masih punya mood untuk bernyanyi. Dasar bajingan. Bawa pantatmu ke sini sekarang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Hartley mengejek, kamu dikalahkan oleh Zeke Williams dan sekarang kamu menyalahkanku atas ketidakmampuanmu. Apakah kamu serius? Kamu tidak bisa menyalahkan gravitasi karena gagal buang air besar, kan? Hentikan omong kosong itu. Logan semakin tidak sabar. Rencanaku akan sempurna jika bukan karena pembunuh bodoh yang kau tugaskan padaku. Aku tidak peduli. Pembunuh itu ditawan oleh Zeke dan kau harus menyingkirkannya. Aku akan berada di bawah jempol Zeke selama dia masih menahan si pembunuh sebagai tawanannya. Jangan khawatir, aku akan menyingkirkan kompeten yang pembunuh sendiri, Hartley memberikan kata-katanya. Selain itu, saya berencana untuk reputasi kehancuran Zeke Williams. Aku hilang segalanya karena dia dan aku tidak akan membiarkan dia lolos dengan ini. Mata Logan berkilauan karena kegembiraan. Bagaimana kamu akan melakukannya?
Hartley tersenyum dan memberitahu Logan rencananya melalui telepon. Sikap Logan berubah seketika setelah mendengarkan rencananya. Mes, Murphy, saya terkesan. Pembantu Anda jelas lebih kuat daripada kekuatan dunia bawah dan militer. Kemudian, dia tertawa gila dan melanjutkan, jika rencanamu berhasil, Zeke Williams akan kehilangan pijakannya di seluruh rahasia. Namun, aku tidak bisa mencapainya sendiri. Logan, aku butuh bantuanmu, potong Hartley untuk mengejar. Kau tahu Zeke Williams memusuhiku. Jika dia tahu aku mengejarnya, aku khawatir dia akan mengirim pembunuh bayaran itu ke militer. Aku akan mati jika itu terjadi. Logan ragu-ragu sejenak dan berkata, jadi, aku hanya bisa membantumu secara rahasia. Hartley senang. Keren. Kamu tidak perlu menunjukkan dirimu, cukup sedikit melanggar aturan. Seperti yang kamu tahu, aku tidak bisa mengekspos diriku sebagai seorang pembunuh. Sedangkan keuntungan terbesarmu adalah kamu bisa menggunakan kekuatan dan pengaruhmu secara terbuka. Logan memiliki kata terakhir, kesepakatan. Setelah mengakhiri panggilan, Logan melakukan 2 panggilan telepon lagi. Panggilan telepon pertama adalah ke sebuah perusahaan di bawah namanya. Panggilan telepon kedua adalah ke seseorang bernama Tuan Hoffman di daftar kontaknya. Sementara itu, Hartley meregangkan tubuh dengan malas dan menepuk pinggang Emily. Sentuhan Hartley membuat Emily merinding. Emily baik-baik saja jika ada wanita lain yang menyentuh pinggangnya, tapi tidak dengan Hartley karena dia tahu tentang seksualitas Hartley. Emily menarik diri dan berkata, Mes, Murphy, tolong jaga dirimu baik-baik. Hartley tertawa geli. Cil, Anda tidak secangkir teh. Kau memang tampan dan seksi, tapi temperamen Anda jalan-jalan di belakang Lesi ini. Di mata saya, Anda sedang tak tertandingi untuk cantik seperti Lesi. Pernyataan Hartley telah berada di bawah kulit Emily. Bagaimana Lesi lebih baik dariku? Emily mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berubah topik. Ibu Murphy, apa yang Anda benar-benar ingin aku lakukan? Hartley mengatakan, ini adalah tugas sederhana. Aku ingin kau pergi dan meminta maaf kepada Lesi dan Zeke. Saya telah belajar persis apa yang terjadi dan saya pikir Anda sudah melakukan mereka salah. Apa? Emily memandang Hartley dengan tidak percaya. Kamu ingin aku meminta maaf pada bajingan dan jalan itu? Tidak mungkin. Kamu harus membantuku daripada memintaku untuk tunduk pada musuhku. Tenang. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda mengakui kekalahan? Hartley menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ini hanya bagian dari rencananya. Hartley membungkuk dan berbisik di telinga Emily. Ketegangan di wajah Emily mereda setelah mendengarkan rencana Hartley. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kemudian, Emily meninggalkan ruang pribadi karaoke. Hartley mengambil mikrofon. Lalu ia memilih lagu, My Girl, dan mulai bernyanyi. Aku punya banyak sayang. Lebah iri padaku. Aku punya lagu yang lebih manis daripada burung-burung di pepohonan. Yah, kurasa kamu akan berkata. Apa yang bisa membuatku merasa seperti ini? Gadisku, gadisku, gadisku. Hartley memiliki suara netral yang terdengar serak dan dalam. Namun, suaranya yang unik ditambah dengan lirik yang aneh entah bagaimana membuat lagu itu terdengar aneh.